Dah. Mulai. Assalamualaikum, bersama kami kembali di Dialog Allah dan Kehendaknya. Saya Mutiara Langit dan Saya Najmu Kalam. Assalamualaikum. Umi. Kita melanjutkan tentang masih tema perempuan, yaitu ketika perempuan itu adalah seorang ibu. Iya, seperti itu. Ya, Masya Allah. itu kodrati ya. Ketika seluruh manusia kecuali Nabi Adam terlahir dari seorang ibu. La haula quwata illa billah. Masya Allah. Itu adalah kehendak Allah buat manusia. Ketika atas kehendak Allah, manusia terlahir dari seorang ibu. Termasuk saya. Saya ada seorang ibu yang melahirkan saya. Meskipun beliau sudah tidak ada. Ketika itu adalah yang terbaik menurut Allah. Untuknya, la haula quwata illa billah. Seperti itu, Mas. Iya. Kita spesial membahas tentang seorang ibu. Boleh. Bagaimana untuk menjadi seorang ibu yang taat kepada Allah? Begitu berat pertanyaannya. Begitu Masya Allah. Bagaimana saya berpikir untuk menjawab pertanyaan Uma ketika bagaimana menjadi seorang ibu yang taat kepada Allah. Iya. Ketika seorang ibu itu adalah perempuan. Iya. Ketika sebenarnya tidak semua perempuan menjadi seorang ibu. Iya kan, Uma? Iya, betul. Ada fase di mana seorang perempuan menjadi seorang ibu. Seperti itu. Iya. Ketika atas kehendak Allah, kita berdua sudah menjadi seorang ibu. Iya. Sudah melahirkan beberapa anak. Iya. Masya Allah. Gitu kan, seperti Iya. itu. Dan akhirnya di situ ada tanggung jawab yang kita rasakan. Iya, betul. Sebagai perempuan, sebagai seorang ibu. Iya. Bagaimana menjadi seorang ibu yang taat kepada Allah, yang bisa mengarahkan anak-anaknya untuk taat kepada Allah. Masya Allah. Itu adalah sebuah PR besar, Uma. Iya. Umi, saya angkat tangan, Mi. Untuk menjadi seorang ibu, Masya Allah saya angkat tangan. Karena Masya Allah begitu susahnya ya mendidik anak itu, Masya Allah. Masya Allah. Sesuatu yang begitu berat rasanya ketika di situ kita ada pengalaman menjadi seorang ibu. Ketika ternyata ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kita menjadi seorang ibu. Benarkah, Uma? Iya, Masya Allah, itu tanggung jawab yang begitu besar berasanya. Yang begitu berat. Hamba pasrah kepadamu. La haula quwata illa billah. Apakah saya bisa menjadi seorang ibu yang baik-baik saja dalam tanda kutip, menjadi seorang perempuan, seorang ibu yang bisa mengajak anak-anaknya untuk taat kepada Allah? Tanda kutip. La haula quwata illa billah. Angkat tangan saya, Masya Allah. Saya juga sama, Uma. Gitu. Saya tidak bisa menggiring pola pikir anak-anak saya untuk taat kepada Allah. Ketika yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu, ketika yang bisa saya lakukan sebagai seorang ibu hanya mengkabari, memberitahu, ya kan, seperti iya, dengan sesuatu yang kita yakini itu benar. Selebihnya la haula quwata illa billah. Jadi sebatas memberi informasi ya. Memberi informasi. Saya tidak bisa memaksa anak-anak saya untuk mereka menjadi taat kepada Allah. Saya hanya bisa mengkabari kepada anak-anak saya. Janganlah pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Jangan pernah menjadikan sesuatu selain Allah di hati kalian. Itu
Hanya itu yang bisa saya lakukan. Hanya itu poin dasar yang saya garis bawahi untuk anak-anak saya. Selebihnya, ketika mereka yakin kepada Allah dengan benar, ketika mereka taat kepada Allah dengan benar, ketika mereka bisa melakukan hukum-hukum Allah dengan benar, hanya atas kehendak Allah, Iya, Masya Allah, saya setuju sekali. Ketika saya melihat fenomena tentang para nabi, di antaranya Nabi Nuh. Iya, Nabi Nuh jelas di situ begitu terkenal tentang ketaatannya kepada Allah. Iya, Masya Allah. Tapi Masya Allah, anaknya di situ jelas ya, ingkar kepada Allah. Tidak mau ikut bersama dengan beliau. Iya, seperti itu. Untuk ketaatan kepada Allah. Iya, seperti itu. Saya pernah mendengar ketika tentang di pendidikan konvensional, ketika katanya seorang ibu itu bisa mendidik anak-anaknya, di situ yang harus digarisbawahi ketika seorang ibu itu menjadi model. Contoh, iya. Nanti anaknya akan mengikutinya seperti itu. Saya membantah teori itu, Umi, Masya Allah. Saya juga tidak sependapat. Tidak sependapat. Ketika uswah itu benar adanya uswah. Betul. Tapi sepertinya ketika seseorang mengikuti atau misalkan melakukan apa yang dilakukan contoh atau uswah itu atas kehendak Allah. Betul. Jadinya iya, Masya tidak Allah. bisa menjamin ketika kita mencontohkan konkret. Begitu detail dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita yakini di hadapan anak-anak kita, mereka mengikutinya. Seperti itu, Mas? Iya, seperti itu. Saya mengalami, saya merasakan gitu kan, dan lihat fenomena tentang Nabi Nuh itu itu jelas ya, itu contoh figur untuk seluruh umat manusia gitu kan, seorang nabi yang di situ Nabi Ulul Ajmi, di situ tekad yang kuat ya, yang perjuangannya begitu teguh, begitu 950 tahun Umi perjuangannya gitu. Berjuang. Dibicarakan ya, diceritakan dalam Al-Qur'an. Tapi Masya Allah, anaknya mengabaikannya. Iya, begitu, seperti itu. Anaknya tidak meyakini apa yang diyakininya. Iya, seperti itu. Itu adalah fenomena, itu adalah kehendak Allah yang saya pikir untuk di kondisi saat ini, ketika begitu banyaknya perbedaan, ketika begitu terjadi kehendak Allah yang berbeda, saya pikir ada fenomena seperti itu. Iya. Atau sebaliknya. Iya. La haula quwata illa billah. Iya, la haula quwata illa billah. Umi jadi seperti ini ya. Iya. Yang saya pahami. Seorang ibu yang taat kepada Allah, belum tentu dia punya anak seperti dirinya. La haula quwata illa billah. Jadi bukan jaminan ya. Ketika itu hanya atas kehendak Allah terjadinya. Ketika itu terjadi maksudnya. Iya. Jadi seorang ibu ketika mendidik anak bukan untuk menjadikan anak seperti dirinya, seperti menjadi taat kepada Allah maksudnya. Sebenarnya ketika apakah kita benar-benar manusia yang taat kepada Allah dalam tanda kutip diri? Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah, Wallahu a'lam. Itu mah sesuatu yang kita rasa sebenarnya. Itu seperti itu. Setiap manusia, tapi seperti itu. Tapi nyatanya ketika misalkan apakah gitu anak-anak itu misalkan bisa melakukan atau misalnya mencontoh kita sekalipun, Masya Allah, itu hanya atas kehendak Allah maksud saya. Iya, seperti itu. Iya, jadi orientasinya ketika mendidik seorang anak bukan hasil, tapi lebih ke karena Allah ya. Karena Allah seperti itu melakukannya. Ketika mendidik anak karena Allah, lebih ke bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ketika Allah adalah segala-galanya buat hidup kita. Ketika Allah selalu dan selamanya untuk seluruh alam. La haula quwata illa billah. Iya. Jadi ketika anak yang menyimpang tidak seharusnya gelisah, resah ya.
pasrah umat Pasrah ke kepada Allah. Allah. Ketika anak adalah miliknya, ketika diri juga miliknya. Seperti itu bukan? Iya, betul. Ketika apapun adalah miliknya, ketika kita hanya melakukan keharusan yang Allah perintahkan dari sudut pandang keyakinan kita. Tapi selebihnya apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah, dan kita manusia hanya bisa pasrah kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Ketika kita sudah melakukan dari bentuk aplikasi ketaatan kepada Allah, pasrahkan umat Iya, pilihannya. iya, La haula quwata illa billah. iya. La haula quwata illa billah. Ada sedikit bait Boleh, puisi tentang anak. boleh. Oh, Silahkan. anakku, ternyata engkau bukan anakku. La haula quwata illa billah. Masya Allah, saya menyadari benar adanya bahwa anak itu adalah bukan milik kita. Tetapi milik Allah. Seperti itu, Mas? Iya, yang dulu ketika dari sudut pandang genetik Dari sudut bahwa pandang kepemilikan, anak itu adalah milik kita. anakku, gitu kan? Seperti itu. Kita yang maksudnya hamil maksud saya. Iya. Bukan, Masya Allah. Kita yang mengandungnya Yang maksud mengandungnya, saya. iya. Masya Allah. Yang melahirkannya, Seperti itu. yang menyusuinya, Seperti itu. yang mengurusnya La sampai haula besar. quwata illa Iya. billah. Tapi ternyata, Masya Allah, saya begitu berasa ketika anak itu tidak kita bisa menyetingnya. Harus seperti ini, seperti ini, seperti itu. Oh, Tidak Masya bisa sama Allah. sekali. Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa mengaturnya. Kamu harus begini, harus begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. La haula quwata illa billah. Akhirnya itu adalah pilihan dari sudut pandang keyakinan. Ketika berpasrah diri kepada Allah tentang apapun yang kita lakukan. Seperti itu, Mas. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kesimpulannya, anak adalah ketika seorang ibu bertekad mau menjadi seorang ibu yang taat kepada Allah, ketika mendidik anak, mengurusnya, menyusuinya, itu dilakukan karena Allah. La haula quwata illa billah. Iya, dan ketika hasil itu adalah benar-benar kehendak Allah dan itu adalah yang terbaik menurut Allah. Apapun, kita harus berlapang dengan apapun yang ada di hadapan. Ketika nyatanya yang terjadi adalah yang terbaik menurutnya. Ketika nyatanya apapun yang terjadi adalah kehendaknya. La haula quwata illa billah, Umma. La haula quwata illa billah. Tentang Nabi Nuh ke anaknya, di situ ada pernyataan bahwa Allah menyatakan ke Nabi Nuh bahwa anakmu itu adalah bukan ahlul baitmu. Itu pernyataan yang jelas bahwa anak itu milik Allah ya. Jangan pernah mengakui apapun milik kita. Iya, Ketika seperti semuanya itu. adalah milik Allah. Seperti itu, Mas. Iya. Termasuk diri kita. Masya Allah. Termasuk anak-anak kita. Iya, Masya Allah. Apapun yang ada di dekat kita. Iya, La haula semuanya. quwata illa billah. Iya. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.